Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat semuanya ya. Oke baik, pada video kali ini adalah pembahasan terakhir dari soal MIPA bidang fisika di bagian elektrodinamika ya. Jadi ini nomor terakhir itu nomor 10 ya. Jadi pada soal ini ada sebuah cincin ya berjari-jari R memiliki muatan total plus Q yang terdistribusi secara merata di permukaannya. Tinjau sebuah muatan minus Q yang hanya dapat bergerak di sepanjang sumbu cincin gitu ya. Tunjukkan bahwa muatan min Q akan melakukan gerak harmonik sederhana untuk simpanan kecil yang tegak lurus terhadap bidang cincin gitu ya. Nah, jadi di sini kita memiliki cincin ya. Cincin kita gambarkan sebagai lingkaran saja ya, tapi lingkaran yang sedikit oval gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini cincinnya. Nah, kemudian kita memiliki sumbu ya. Jadi ada sumbu di tengah gitu ya. Namanya sumbu itu pasti di tengah seperti ini. Dan di sini ada seperti manik-manik ataupun muatan lain yang hanya dapat bergerak di sumbu ini jadi gitu ya. Nah, di sini adalah muatannya adalah minus Q. Sementara muatan total cincin ini adalah plus Q semua gitu ya. Nah, kalau kita lihat muatan di total cincin ini kan plus Q ya. Berarti untuk menganalisis sistem ini maka kita harus memecah cincin itu menjadi titik-titik kecil ya. Di mana titik-titik kecil itu diwakili oleh suatu elemen panjang gitu ya. Nah, suatu elemen panjang seperti ini. Oke. Nah, di mana suatu elemen panjang ini memiliki muatan dq kecil gitu ya. Dan ini juga ada muatan panjang seperti ini ya. Ini juga dq gitu ya. Oke. Nah, karena dia dq dan dia adalah bagian dari plus q, maka dia muatannya juga positif gitu ya. Sehingga kalau kita ngomong arah medannya, maka arah medannya keluar dan menuju ke sini gitu ya. Nah, menuju ke sini. Dengan cara yang sama juga dq juga ke arah sini juga. Nah, kita bisa lihat bahwasanya dq yang kanan dan dq yang kiri itu simetris gitu ya. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan dia dalam arah horizontal, dia medan listriknya pada titik minus Q itu saling menghilangkan. Tetapi dalam arah vertikal dia saling menguatkan. Nah, jadi di sini saya akan mengasih akan memberikan sudut ya biar lebih mudah. Nah, sudutnya adalah di sini. Sudutnya di sini, theta di sini. Oke. Baik. Jadi di sini dan medannya itu akan bergantung pada apa? Bergantung pada jarak ini ya. Jarak ini katakanlah Y gitu ya. Ataupun X lah, X ya. Nah, di sini dia memiliki jari-jari R besar gitu ya. Otomatis eh, hipotenusanya adalah akar R kuadrat plus X kuadrat gitu ya. Sehingga besar medan E di sini ya, besar medan E di sini besarnya ya. Ini kan vektor ya. Kalau besar vektor medannya itu E sama dengan eh, K ya dq dibagi dengan akar R kuadrat plus X kuadrat dikuadratkan gitu ya. Ya enggak? Seperti ini ya. Atau sama dengan K dq per R kuadrat plus X kuadrat. Nah, tetapi yang dalam arah X itu saling menghilangkan ya. E dari yang kiri ini kan katakanlah ini E1 ini adalah E2 ya. E1 sama E2 itu memiliki komponen arah X dan komponen arah X itu saling menghilangkan. Saya mencoba ini ganti aja menjadi ini menjadi Y saja biar lebih representatif ya. Ini adalah Y. Nah, dan saya ganti juga ini juga Y biar lebih representatif. Y kuadrat gitu ya. Nah, ini juga Y juga biar lebih representatif. Oke. Y kuadrat. Oke. Dan ini plus Y kuadrat. Oke. Jadi seperti ini. Nah, sementara dalam arah E1 ataupun E2 juga sama ya besarnya. Nah, dalam arah X saling menghilangkan, tetapi dalam arah Y saling menguatkan gitu ya. Jadi E1Y E1Y itu sama dengan apa? Sama dengan K
dq, ataupun kita bisa tuliskan E1 karena ini adalah sudutnya adalah theta ya. Maka dalam arah Y itu sama dengan E1 dikalikan sin theta ini. E1 dikalikan dengan sin theta. Dan kita tahu sin theta adalah depan dibagi miring ya. Depannya adalah Y, miringnya adalah akar R kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga sama dengan E1 dikalikan Y dibagi akar R kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Nah, kemudian di sini kita memiliki E1 yang sama dengan saya tuliskan di atas. Maka bisa saya tuliskan apa? Saya tuliskan adalah K Y dq dibagi dengan R kuadrat plus Y kuadrat. Nah, pangkat 3 ya. Ataupun 3/2, sorry. Karena di sini pangkat 1, E1-nya itu pangkat 1, sementara yang kita miliki adalah sudah pangkat setengah, sehingga di sini pangkat 3/2. Oke. Nah, dari sini kita harus memandang dq itu apa? dq itu ketika kita integralkan dq, maka akan menghasilkan q gitu ya. Nah, padahal dq ini gitu ya. dq ini merupakan elemen yang bisa kita tuliskan sebagai integral, kita bisa tuliskan dq itu sebagai R dikalikan dv gitu ya. Nah, ataupun dv itu seperti ini. dv itu sudut di sini ya, sudut di sini, sudut kecil di sini. Ini itu adalah dv-nya. Nah, gitu ya. Sehingga elemen panjang di sini adalah dq di sini sama dengan lambda dikalikan R dq. Harusnya di sini oke, ini saya tuliskan aja. Panjangnya adalah ds sama dengan R dv gitu ya. Nah, tetapi karena di sini adalah dq, maka dq itu harusnya sama dengan lambda, ada densitas panjangnya, densitas panjang muatan, gimana? Densitas dari muatan gitu ya, dikalikan dengan ds gitu ya. Seperti itu harusnya. Sama dengan lambda R dv gitu ya. Dimana ketika kita integralkan gitu ya, maka nanti hasilnya sama dengan Q itu sendiri, jadi gitu. Jadi ketika ini kita integralkan, integral dari V sama dengan 0 sampai 2pi gitu ya, lambda R dv, maka akan sama dengan 2pi lambda R, ini harusnya sama dengan Q, jadi gitu. Jadi definisi Q besar sama dengan 2pi lambda R, jadi gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke persamaan kita tadi ya, gitu ya. Kita memiliki E1Y ya, ataupun lebih tepatnya kita sebut dengan DE1Y gitu ya. Nah, karena E1 ini merupakan medan listrik dari elemen ya, elemen panjang, maka kita juga buat medan listriknya sebagai elemen juga gitu ya. Jadi kita bisa tulis ulang gitu ya, DE1Y ya, DE1Y sama dengan apa? Sama dengan KY dq dibagi dengan R kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian karena saya ngomong apa tadi? Oh ya, karena kita mau menentukan E1Y, di mana E1Y sangat penting ya, maka kita integralkan ini ya. E1Y itu akan kita peroleh dengan mengintegralkan yang di atas ini ya. Sama dengan integral dE1Y. Dimana kita tahu integralnya ini KY, dq-nya sama dengan lambda R dv, lambda R dv. Padahal Y itu tidak ada kaitannya sama V gitu ya. Jadi Y itu tidak ada kaitannya sama V. Karena Y itu dalam arah vertikal, V itu putaran saja. Jadi putaran itu tidak mempengaruhi Y-nya berubah atau enggak gitu ya. Nah, demikian hingga nanti di sini semuanya bisa keluar. Lambda R keluar dan seperti ini. Dan kita memiliki apa? Dan kita memiliki integral dv. Di mana integral dv ini karena satu putaran akan sama dengan 2pi. 2pi lambda R nanti menjadi Q. Jadi gitu. Jadi sehingga kita memiliki apa?
kaki Y dibagi dengan R kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Jadi gitu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi panggil sistem kita ya. Jadi sistem kita yang seperti ini ya. Ini sistem kita. Dan sistem kita ini tadi sorry. Sistem kita ini kita panggil lagi ya, seperti ini kita panggil lagi. Oke, baik, seperti ini ya sistem kita. Dan kita perlu hilangkan aja ini ya. Kita hilangkan semua ini kecuali sistem kita aja ya. Nah, oke, baik, ini kita hilangkan, semua kita hilangkan karena kita sudah memiliki EY gitu ya. Jadi semua yang tadi kita hanya untuk mencari E1Y. Kita hanya perlu mencari EY saja ya, lebih tepatnya bukan E1Y. Oke, baik, jadi seperti ini kita hilangkan semuanya. Oke, baik, kita hilangkan biar lebih cantik gitu ya. Nah, jadi yang kita inginkan hanya EY saja gitu ya. Sorry, E1Y saja. Dan E1Y itu ke arah atas gitu ya. E1Y ke arah atas ataupun EY ke arah atas. Padahal ketika kita memiliki medan listrik pada arah tertentu dan kita mengenai muatan negatif, maka muatan negatif itu akan kena gaya berbalik arah dengan medan itu, jadi gitu ya. Sehingga nanti dia akan kena arah gaya sebaliknya ke arah bawah gini ya. Besarnya F yaitu sama dengan ya Q itu sendiri dikalikan dengan E1Y, jadi gitu. Sehingga kita peroleh apa? Sama dengan K Q kuadrat Y dibagi dengan R kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Jadi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di persamaan ya, karena gayanya cuma F ini saja. Dan F itu berlawanan dengan pertambahan Y. Ingat Y itu ke arah atas positif ya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan di sigma F. Di sigma F itu dalam arah Y. Sigma F dalam arah Y itu sama dengan masanya dari muatan itu masa Q itu Y double dot gitu ya. Dan F-nya ke bawah, sehingga karena F-nya ke bawah maka kita harus tuliskan negatif ya. Negatif K Q kuadrat Y dibagi dengan apa? R kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 sama dengan MQ, kita buat M besar aja lah. M besar Y double dot. Oke. Nah, kita di sini akan menggunakan konsep R-nya keluar ya. R-nya dikeluarkan dari bracket gitu ya. Kita peroleh minus K Q kuadrat pangkat R pangkat 3 gitu ya. Terus kemudian Y dibagi dengan 1 plus Y kuadrat per R kuadrat pangkat 3/2. M Y double dot. Nah, dari sini kita bisa tuliskan lagi gini ya. Minus kaki kuadrat R pangkat 3 Y dikalikan dengan apa? 1 plus Y kuadrat per R kuadrat pangkat minus 3/2. Kita harus perlu pahami ya. Simpangan yang diinginkan di soal adalah simpangan yang kecil ya. Karena simpangan kecil berarti Y itu sangat jauh lebih kecil dibandingkan R gitu ya. Jadi di sini tuh yang diinginkan adalah Y itu jauh lebih kecil dibandingkan R gitu ya. Sedemikian hingga di sini kita bisa tuliskan, kita bisa mengaproksimasi bahwasanya 1 plus Y kuadrat per R kuadrat pangkat minus 3/2 itu bisa mendekati apa? 1 min 3/2 Y kuadrat per R kuadrat. Jadi gitu. Nah, ini aproksimasinya, jadi gitu. Sehingga kita bisa tuliskan apa nanti? Kita akan memperoleh minus K Q kuadrat per R pangkat 3 Y dikalikan dengan 1 min 3/2 Y kuadrat per R kuadrat. Nah, sama dengan M Y double dot. Nah, jadi simpangan Y itu karena Y kecil ya, maka jauh lebih besar dibandingkan Y pangkat 3. Oleh karena itu, maka suku yang kedua ini akan ke neglect ataupun ke negasikan ataupun mendekati 0 gitu ya. Sedemikian hingga nanti kita tinggal persamaan apa? Tinggal persamaan yang sangat simpel, yaitu persamaan minus
kaki kuadrat per R pangkat 3Y sama dengan MY double dot. Dan kita bisa tuliskan lagi Y double dot ditambah dengan kaki kuadrat per M besar R pangkat 3 Y sama dengan 0. Dan kita bisa lihat di sini ini adalah persamaan osilasi harmonis. Ini adalah persamaan osilasi harmonis. Jadi terbukti bahwasanya kita ketika Y-nya itu kecil ya, maka nanti osilasi muatan ini bisa berosilasi harmonis, dan menariknya omeganya ini sama dengan akar kaki kuadrat per M R pangkat 3. Ternyata bergantung juga, omeganya bergantung pada muatannya. Jadi gitu. Semakin besar muatannya, maka osilasinya semakin cepat. Jadi gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan berkaitan soal terakhir dari ONMIPA bidang fisika materi mekanika klasik dan elektrodinamika. Oke, terima kasih udah mengikuti video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.